Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Bestcast Berprestasi Podcast. Oke, sekarang hari ini Wanjar mau nanya-nanya nih yang lomba PAI yang kemarin, ya. Pertama Ibu mau nanya ke Hana, ke Yoga, Raska, Autor, dan Atta. Ya, satu-satu jawabnya ya. Yang pertama pertanyaannya, kemarin itu juara apa, Hana? Kemarin aku juara 3 lomba pidato agama tingkat kecamatan. Tapi enggak? Saya lomba JUS 30 tingkat kecamatan juara 3. Raska? Saya juara 2 lomba pidato putra agama tingkat kecamatan. Kecamatan. Autor? Saya juara 3 lomba azan tingkat kecamatan. Atta? Kalau saya juara 1 lomba MTQ tingkat kecamatan dan kota. Wede, kita tepuk tangan aplaus buat juara-juara kita. Oke, ini udah yang berapa kali lomba? Kalau Hana udah berapa kali lomba, Nak? Mungkin 4 kali. B yang pertama. Yang pertama, betul. Raska? Aku kalau di SMP ini keempat kali. Keempat kali. Autor? Yang kedua kali. Yang kedua kali. Atta? Kalau di SMP ini yang kedua kali. Oh, yang kedua kali. Pertanyaan selanjutnya, gimana saingannya nih selama di sana? Hana gimana? Saingannya berat-berat apa gimana? semuanya hebat-hebat sih, tapi emang nggak yang berat banget gitu. Tapi ya keren-keren juga sih. Keren-keren. Kalau Yoga? Lumayan. Lumayan. Raska? Ya lumayan hebat-hebat sih, apalagi mukanya kayak wah anak pesantren semua nih gitu. Oh wede. Jago-jago pidatonya. Jaga-jaga dulu ya, tapi nggak nyangka ya? Gak ada haus. Kalau Atta? Kalau itu sih banyak juga yang jago-jago, ada juga yang lumayan. Kalau Atta? Lumayan lah semuanya. Bagus-bagus ya? Bagus. Oke. Kalau dari lomba kemarin, kalian tuh memprediksi kalian bakal menang nggak sih? Kalau dari Hana gimana? Kalau aku nyangka, tapi nggak nyangka juga. Gimana tuh? Hana tadi nggak nyangka juga. Jadi kan aku urutan pertama sebenarnya. Nah, habis aku tampil itu, aku udah ngerasa aku bagus banget. Oh. Kayak udah pede mau menang. Karena pertama kali Iya. tampil. Terus cuman setelah kayak peserta kedua sampai yang akhir, itu semuanya bagus-bagus banget. Jadi aku kayak rada insecure gitu. Terus rada takut gak menang juga. Cuman alhamdulillah menang. Oke, alhamdulillah. Kalau Yoga? Kalau saya jujur nggak expect buat menang lomba. Soalnya ini JUS 30 dan ruang untuk kesalahannya kecil banget. Oh iya. Karena siapa yang nggak bisa JUS 30? Iya. Bisa semuanya. Iya, betul. Dan ternyata menang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau Raska gimana, Ras? Kalau saya jujur sih nggak expect bisa menang, karena yang saya harapin ya paling nggak juara 3 gitu kan. Menang. Ya, nggak apa-apa lah juara 3 aja gitu. Tapi alhamdulillah kasih sama Allah juara 2. Nah, jadi juara 2 ya. Padahal targetnya cuma juara 3 gitu. Kalau Autor gimana tuh? Kalau saya itu juga sama respect. Soalnya saya dapatnya nomor tengah. Jadi di awal-awal itu ada yang azannya ya lumayan gitu, tapi yang juara 1 sama juara 2-nya itu dapatnya di akhir. Oh, mantap. Berarti udah lihat persaingan-persaingannya duluan ya. Kayak gitu. Kalau Atta Nggak expect sih. nggak expect. Nggak expect karena dari awal itu udah ada beberapa yang bagus dan kita dapatnya urutannya agak terakhir. Agak terakhir. Jadi kayak udah lihat yang cakep-cakep duluan. Ya udah kayak insecure dikit. Oh, Tapi udah. semangatin, ada teman juga. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Malah juara 1 ya, Tak? Alhamdulillah. Oke. Kalau dari lomba yang kemarin, apa aja sih yang dipersiapin sebelum lomba? Dari Hana dulu ya. Apalagi Oh, dari atas sekarang gantian. Apa yang disiapin atas sebelum lomba? Pertama kelancaran irama, hafalan suratnya, Iya. makhorijul hurufnya dan mental. Woi, bener sih. Betul. Good. Kalau Autor? Kalau saya itu lebih ke public speaking sama latihan buat nafas juga. Wah, bener. Kalau Raska gimana? Kalau saya sih perlancar informasi yang pengen disampaikan itu apa kita lancarin.
supaya nggak belibet gitu ngomongnya. Kita bagus juga postur badan, gerakan tangan. Juga saya sempat latihan sama anggota keluarga saya gitu. Oh ini mantul. Kalau yoga? Duit, makhraj huruf sama urutan suratnya. Oke, jadi tuh disiapin, dihafalin Iya, ya. dihafalin. Oke, kalau Hana? Kalau aku lebih niat sama mental. Oh niat sama mental. Mentalnya, cara mental siapinnya gimana tuh? Biar siap mental gitu, tips-tipsnya. Apa ya, kan ini pertama kali aku lomba PAI. Nah aku nggak tahu kemampuan aku tuh sampai mana kalau di lomba PAI. Jadi kan kemungkinan gak menang juga, makanya aku nyiapin mental kalau misalkan kalah ya udah nggak apa-apa, jadi nggak ngebeban diri kita. Oh iya benar juga sih. Oke, pertanyaan terakhir dari Ibu ya. Ada tips nggak buat yang nonton nih biar bisa jadi juara kayak kalian gitu semuanya ya? Siapin tipsnya buat penonton kayak gimana buat bisa jadi juara. Oke, dari siapa dulu? Siapa yang mau? Di tengah. Tengah-tengahnya siapa? Raska. Tips. Tips biar Kalau untuk public speaking tuh kuncinya cuma satu, kepedean diri. kepedean. Kalau untuk public speaking banyak orang yang kayak malu-malu gitu kan. Sebenarnya kunci public speaking itu jangan tunggu pede dulu baru mulai dulu baru pedenya bakal ngikut kan. Oke, tips yang bagus tuh. Mulai dulu baru pede. Nah di situ tuh lancarin mulut biar nggak berlibat, terus perbaiki informasi apa yang pengen disampaikan tuh harus jelas ke penonton. Ayo. Jangan informasi jelas tapi nggak bermanfaat juga. Ayo. Terus kita bisa latihan secara mandiri seperti rekam diri sendiri, kita evaluasi apa nih yang kurang. Oke. Jadi itu kuncinya. Oke, terima ya. Yang penting pede aja. Iya betul. Makasih Raska. Ada lagi yang lainnya? Ata ada tipsnya bagaimana jadi juara apa? MHQ ya? MTQ. Ya MTQ, juara MTQ. Gimana tipsnya biar jadi juara MTQ? Karena di MTQ itu yang paling utama itu sebelum irama yaitu jadi harus jogging setiap hari. Waduh. Nah, yang jogging tiap hari nih nafasnya jadi bagus ya? Alhamdulillah Oh, jogging. Habis itu latihan iramanya juga biar makin naik intonasinya sama suaranya. Sama juri juga ngeliat di tajwid dan gerakan mulut. Oh gitu. Jadi banyak latihan. Oke. Kalau dari Altar ada nggak nih tips buat jadi juara lomba azan? Kalau tipsnya itu sih, kalau itu menurut saya iramanya lebih dilatih. Kalau cara latih irama itu saya kurang tahu, karena setahu saya itu kebanyakan yang bisa irama itu dari bakat. Sama kalau itu bisa juga latihan nafas, bisa dari berenang, jogging, pokoknya yang latih nafas. Jadi bisa berenang, bisa jogging. Oke, lanjut juga. Untuk urutan ayat jangan lupa dihafalin, sama urutan surat juga. Sama mental jangan sampai disiapin dulu biar nggak gampang ke distract. Oke, mentalnya gimana tuh nyiapinnya? Relax, jangan grogi. Oh iya benar tuh, itu tips relax. Karena kalau relax, grogi nanti gampang ke distract. Biar relax gimana kak? Biar relax, jangan dipikirin banget. Waduh, mantap. Gitu aja? Ya itu. Oke, kalau dari Kak Hana gimana Hana? Jadi rata-rata udah disebutin sih, tapi ini sering-sering ikut lomba. Oh benar juga sih, jadi nambah percaya diri ya. Jujur awalnya aku nggak suka ikut lomba, nggak pede. Oh. Tapi karena udah sekalinya ikut lomba, jadi ketagihan mau nyoba lomba-lomba yang lain. Tuh, benar. Jadi ikut lomba untuk meningkatkan kepercayaan diri gitu, dan mentalnya jadi di depan tuh kayak gini Iya, loh. jadi Jadi kelatih di depan juri tuh kayak gini loh rasanya. Oke, itu aja dari Ibu. Terima kasih banyak buat kakak-kakak berprestasi SMPT Ar-Rahman. Semoga kalian kedepannya bisa juara lebih baik lagi, terus bisa membanggakan sekolah dan nama kalian, terutama orang tua kalian juga. Amin. Dan kita cukupkan podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.